Pancasila itu Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Julianti dengan NIM 8781838777. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas Pancasila, yaitu dengan judul Dari Ruang Sidang Hingga Jantung Bangsa. Sebelumnya tidak pernah terbayangkan gimana jadinya kalau Indonesia yang punya ribuan pulau dan satuan suku ini tidak punya pegangan. Semua bermula pada saat di Jakarta tahun 1945. Proses lahirnya Pancasila di sidang BPUPKI sampai gimana nilainya yang sangat masih menyambung dengan kehidupan kita sekarang. Semua berawal dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada sidang pertama, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para pendiri bangsa kita berdebat hebat soal apa dasar negara kita nanti. Ada 3 tokoh utama yang memberikan usulan luar biasa. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei. Beliau menekankan pada perikebangsaan hingga kesejahteraan rakyat. Kemudian Supomo pada tanggal 31 Mei mengusulkan teori negara integralistik, yaitu persatuan. Kemudian Soekarno pada tanggal 1 Juni. Disinilah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan. Bung Karno mengusulkan 5 prinsip yang ia gali dari akar budaya kita sendiri. Kemudian, setelah usulan Bung Karno, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah diskusi panjang, akhirnya pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian intinya yaitu pertama, ketuhanan. Kita bangsa yang religius, tapi saling menghargai perbedaan dan keyakinan. Kemudian kemanusiaan. Kita harus punya adab. Kemudian persatuan dan merupakan perbedaan bukan alasan untuk membuat perpecahan. Kemudian kerakyatan. Kerakyatan masalah bisa diselesaikan secara musyawarah. Kemudian keadilan sosial. Kesejahteraan itu harus diselesaikan dan bersama-sama. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda di era digital ini? Menurut saya, sejarah ini mengajarkan bahwa berbeda itu pasti, tapi bersatu itu pilihan. Saat ini, kita sering melihat perpecahan hanya karena perbedaan pendapat di media sosial. Refleksinya adalah, jika para pendiri bangsa bisa berkompromi di tengah situasi genting demi negara, masa kita sebagai rakyatnya tidak bisa bertoleransi dalam hal-hal kecil. Ini artinya kita mampu mendengarkan tanpa menghakimi dan mendahulukan kepentingan bersama di atas keinginan pribadi. Memahami sejarah lahirnya Pancasila membuat kita sadar bahwa kemerdekaan ini dibangun di atas fondasi kesepakatan yang luar biasa hebat. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan lagi memanggul senjata, melainkan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata yang tidak dimengerti dan kurang jelas pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.